Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Pemikiran Islam dan Metode Studinya. Kelompok 6 beranggotakan saya sendiri, Melda Arisha, dan dua rekan saya yaitu Hafizah Haridatul Aishi dan Kumala Jumiati Baru Ginting. Pada materi kami terdapat 4 poin pembahasan. Yang pertama ada pemikiran Islam dan metode studi dari ilmu kalam. Yang kedua pemikiran Islam dan metode studi fikih. Yang ketiga tasawuf, dan yang keempat ada filsafat. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ilmu kalam. Yang pertama adalah pengertian ilmu kalam. Secara harfiah, kalam itu artinya perkataan. Sedangkan ilmu kalam dapat dipahami sebagai suatu kajian ilmu yang ilmiah yang berupaya untuk memahami keyakinan-keyakinan keagamaan dengan didasarkan pada argumentasi yang kokoh dari tokoh-tokohnya. Selain itu juga ada pula yang mengatakan bahwa ilmu kalam ini adalah ilmu yang membicarakan bagaimana cara kita untuk menetapkan kepercayaan keagamaan, khususnya pada Islam, dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Nah, dalam ilmu ini juga menjelaskan bagaimana cara kita bermakrifat atau mengetahui secara mendalam tentang sifat-sifat Allah dan para rasulnya dengan menggunakan dalil-dalil. Lalu ilmu ini juga menjadi ilmu agama yang paling utama karena berkaitan dengan zat Allah dan para rasulnya. Kemudian sumber-sumber ilmu kalam, pada dasarnya inti pokok dari ajaran Islam itu adalah Al-Quran. Al-Quran juga mengajarkan kita tauhid. Nah, tauhid ini adalah sumber pembahasan utama pada ilmu kalam. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW diutus untuk mengajarkan ketauhidan tersebut, karena Al-Quran ini kan bersifat global, jadi ada beberapa yang tidak bisa kita pahami secara mandiri, maka Allah mengutus Nabi Muhammad untuk mengajarkan ketauhidan tersebut. Maka dari itu ajaran tauhid yang terdapat dalam Al-Quran juga dipertegas oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Maka demikian sumber-sumber ilmu kalam itu adalah nas, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian selanjutnya metode studi dari ilmu kalam ini. Metode studi dari ilmu kalam ini ada empat bentuk. Yang pertama ada metode filosofis, yang kedua ada metode semi filsafat, yang ketiga ada metode keseimbangan nas dan akal, dan yang terakhir ada metode tradisional. Baik, yang pertama adalah metode filosofis. Metode filosofis ini membahas persoalan kalam dengan menggunakan bukti-bukti yang nyata atau burhan. Orang-orang yang berpengetahuan luas harus mencari argumen-argumen atau pendapat dengan bukti-bukti juga agar mereka itu benar-benar yakin. Kemudian yang kedua ada metode semi filsafat. Metode semi filsafat ini dipakai dalam membahas persoalan akidah yang berdasarkan dengan naus dan akal. Akan tetapi pada metode ini penggunaan akal itu lebih banyak digunakan dibandingkan dengan metode nas, dengan nas. Yang ketiga ada metode keseimbangan nas dan akal. Metode keseimbangan ini dipakai dengan mengambil Al-Quran sebagai akidah, dasar akidah, kemudian memperkuatnya dengan logika supaya keyakinan kita itu lebih sempurna. Nah, metode yang terakhir ada metode tradisional. Metode tradisional ini dipakai dengan menggunakan nas lebih banyak, lebih dominan daripada akal. Ini berbanding terbalik dengan metode keseimbangan nas dan akal itu.
Karena apabila nas sudah cukup untuk membuat kita paham, maka tidak perlu lagi diperkuat dengan logika gitu. Selanjutnya metode studi pemikiran Islam dan metode studi dari ilmu fikih. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu fikih. Secara harfiah, fikih berarti pengetahuan atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu, semisal maksud dari perkataan seseorang. Tetapi istilah ini juga berkembang menjadi nama khusus ilmu tentang hukum agama Islam yang bersifat praktis, yaitu terkait dengan perbuatan manusia. Apakah perbuatan manusia itu benar? Apa hukum dari perbuatan manusia itu? Lalu secara terminologi bisa dipahami bahwa ilmu fikih ini adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang berhubungan dengan amal perbuatan yang dijabarkan dengan dari dalil-dalil, kemudian yang argumentasinya juga bersifat terperinci. Lalu secara sederhana hukum syariat ini berarti semua ketetapan hukum yang ditentukan langsung oleh Allah juga kini terdapat dalam Al-Quran dan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Sejauh ini hukum Islam itu mengenal adanya 5 kategori hukum. Al-Ahkam Al-Khamsah itu yang digunakan sebagai patokan atau pedoman untuk mengatur tingkah laku manusia baik di bidang ibadah maupun muamalah, yaitu mubah atau ibahah. Kemudian yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat wajib, dan yang kelima haram. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, yaitu mengenai sumber-sumber dari ilmu fikih. Sumber-sumber dari ilmu fikih tersebut ada 3 macam. Yang pertama ada Al-Quran yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sunnah, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, mulai dari perkataan hingga perbuatan. Dan yang ketiga itu ada akal pikiran atau ra'yu manusia yang memiliki kompetensi ijtihad. Ijtihad sendiri adalah cara untuk mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil agama yang termasuk di dalamnya penguasaan metodologi hukum seperti ijma' dan qiyas. Ijma' sendiri adalah kesepakatan atau persetujuan di antara para ulama tentang hukum tertentu, sedangkan qiyas adalah cara yang dipakai dalam keadaan terpaksa jika hukum-hukum lain tidak membahas atau membicarakan persoalan tersebut. Nah, masuk ke metode-metode dari ilmu fikih. Yang pertama itu ada al-nusus, yaitu nas kitab dan sunnah berada pada tingkatan yang sama tetapi berada pada tingkat kehujahan yang berbeda, yaitu sunnah berada sesudah kitab. Yang kedua ada hadis mursal dan dhaif adil. Hadis mursal tersebut adalah hadis yang terputus pada akhir sanad setelah tabi'in, sedangkan dhaif adil adalah hadis yang diterima sebagai dalil jika memang tidak ada riwayat lain dalam hal tersebut, termasuk fatwa para sahabat. Dan yang ketiga itu adalah qiyas, yaitu cara yang dipakai dalam keadaan terpaksa jika sumber-sumber hukum lain tidak membahas atau membicarakan persoalan tersebut. Pikiran selanjutnya itu ada tasawuf. Yang pertama, pengertian tasawuf. Tasawuf adalah salah satu bidang kajian studi Islam yang memusatkan perhatiannya pada upaya penyucian aspek batiniah manusia dalam rangka menghidupkan kegairahan akhlak yang mulia. Sebagai ilmu, tasawuf ini tidak dapat dipisahkan dari tazkiyah al-nafs, yaitu penjernihan jiwa. Jadi, secara sederhana, tasawuf adalah cara untuk menyucikan jiwa sesuci mungkin agar dapat mendekatkan diri dengan Tuhan serta dapat merasakan secara sadar kehadiran Tuhan dalam kehidupan. Yang kedua ada tokoh dan pemikiran dari tasawuf. Seperti yang kita ketahui bahwa ahli sufi membedakan jalan sufistik menjadi 3 macam. Yang pertama ada makafah, yaitu
Jalan Kecemasan dan Penyucian Diri, tokohnya adalah Hasan Al-Basri. Dan yang kedua ada Mahabbah, yaitu Jalan Cinta, Pengorbanan dan Penyucian Diri, tokohnya adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah sendiri adalah anak yang lahir di keluarga miskin akibat peperangan. Dia kemudian diculik dan dijual kepada satu keluarga dari suku Qais Banu Adwah. Dari sinilah ia dikenal sebagai Rabi'ah Al-Qaisiyah atau Al-Adawiyah. Sebelum bertobat atau menjalani kehidupan menurut Badawi, ia pernah menjalani kehidupan yang mengagungkan kehidupan duniawi sebagai seorang penyanyi dan penari. Menurut Badawi, tidak mungkin ia memiliki rasa iman dan cinta sedemikian rupa ekstrimnya kepada Allah, kecuali ia telah sedemikian rupa jauh menjalani kehidupan yang duniawi. Yang ketiga ada ma'rifat. Ma'rifat adalah jalan pengetahuan. Zun al-Misri, Abu al-Faid Tauban bin Ibrahim bin Muhammad al-Ansari, beliau merupakan tokoh sufi yang mengembangkan teori ma'rifat. Ma'rifat sendiri adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui jalan usaha atau proses pembelajaran. Baiklah, saya Kumala akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Fiza, yaitu tasawuf. Adapun metode studi ilmu tasawuf, yang pertama tasawuf akidah, yaitu ruang lingkup pembicaraan tasawuf yang menekankan masalah-masalah metafisis atau hal-hal yang gaib, yang unsur-unsurnya adalah keimanan terhadap Tuhan, adanya malaikat, surga, neraka, dan sebagainya. 2. Tasawuf ibadah, yaitu tasawuf yang menekankan pembicaraannya dalam masalah rahasia ibadah. 3. Tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang menekankan pembahasannya pada budi pekerti yang akan mengantarkan manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pengertian filsafat. Filsafat secara bahasa berarti pecinta hikmah atau kebijaksanaan. Filsafat sebagai sesuatu yang bersifat sangat pribadi, sangat sosial, ramah, sangat praktis, berurusan dengan hidup yang baik dan ajakan orang untuk turut melakukannya pula dalam kehidupan keseharian. Adapun pemikiran dan metode studi filsafat Muslim dan pemikirannya, tokoh muslim pertama yang dikenal di bidang pemikiran filsafat adalah Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq al-Sabah al-Kindi. Selain filsuf, lelaki berdarah Arab ini dikenal juga sebagai seorang tabib dan astronom terkemuka. Adapun metode ilmu filsafat, yang pertama metode komparasi, yaitu suatu cara memahami agama dengan membandingkan seluruh aspek yang ada dalam agama Islam tersebut dengan agama lainnya. 2. Metode sintesis, yaitu suatu cara memahami Islam yang memadukan antara metode ilmiah dengan segala cirinya yang rasional, objektif, kritis, dan seterusnya dengan metode teologis normatif. Sekian hasil presentasi dari kami. Saya perwakilan dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materinya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.